Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya Ranita Rizky Wulandari dengan NPM 20862060082 akan mendongeng untuk kalian yang berjudul Anak yang Malang. Kasian ya, makanya tonton videonya sampai akhir. Anak yang Malang. Suatu hari ada seseorang anak dan neneknya yang sudah tua renta. Anak itu bernama Dio. Mereka tinggal di rumah gubuk yang ada di tepi hutan. Ia setiap pagi membantu neneknya mencari kayu. Ia berjalan jauh dari gubuk demi mendapatkan kayu untuk masak. Neneknya yang sudah tua renta hanya bisa mencari bahan makanan di sekeliling gubuknya. Untuk pengganti beras, nenek itu menanam labu dan singkong. Selain itu, masih banyak lagi tanaman bahan makanan. Setelah cucunya pulang mencari kayu, nenek sudah menyiapkan air minum dan mendekatinya. Cuk. Nenek memanggil cucunya sambil mengetuk pundaknya. Iya, Nek, ada apa? Jawab Dio. Di hutan tadi, apakah kamu melihat binatang yang sangat cantik? Tanya nenek. Dio bingung dan mengingat-ingat binatang apa ya tadi dan kenapa nenek bertanya seperti itu. Binatang apa ya nek tadi? Aku tidak melihat apa-apa. Aku fokus mencari kayu. Jawab Dio sambil menggaruk kepalanya. Ya sudah, kamu istirahat dulu. Nenek mau masak. Suatu saat kamu pasti ketemu binatang yang cantik itu. Jawab nenek. Dio beristirahat di kamarnya sambil tetap memikirkan perkataan neneknya tadi. Setelah capeknya hilang, Dio menulis cerita di selembar kertas. Ia ingin punya teman. Ia ingin bermain seperti anak seusianya dia yang hidup di desa. Nenek selesai memasak dan memanggil Dio untuk makan bersama. Dio pun menyegerakan pergi menghampiri nenek yang sudah menyiapkan makanan dan meninggalkan selembar kertas itu di meja kamarnya. Setelah makan, Dio membantu nenek beberes. Malam pun tiba. Dio duduk termenung di depan gubuk. Nenek hanya bisa melihat dari jauh, namun nenek itu tahu apa yang dipikirkan Dio. Nenek menghampiri Dio dan mengajaknya untuk masuk ke dalam gubuk, karena sudah larut malam dan besok harus cari kayu lagi. Cuk, masuklah, sudah malam, ujar nenek. Iya nek, bolehkah aku bercerita? Tanya Dio. Boleh cu, silahkan, jawab nenek. Nek, aku pingin punya teman. Aku pingin bermain seperti anak-anak seusiaku di desa sebelah sana, ujar Dio. Nenek tahu tentang itu, cu. Besok pagi, pergilah ke tengah hutan sana. Kamu pasti menemukan teman. Sekarang, kamu tidur sana, jawab nenek. Dio kedua kalinya memikirkan ucapan kata-kata itu dari neneknya. Dio pun akhirnya tertidur pulas. Setelah pagi, ia dengan rasa penasaran bergegas cepat-cepat mau ke tengah hutan. Ia berpamitan kepada neneknya. Nek, Dio berangkat dulu, pamit Dio. Iya cuk, hati-hati di sana, jawab nenek. Di tengah hutan, Dio pun bernyanyi dan mencari mana ya yang dikatakan nenek tadi. Katanya aku kalau pergi ke sini punya teman. Dio berjalan maju sambil mencari kayu. Ia bertemu dengan kupu-kupu yang cantik dan kelinci yang lucu. Kelihatannya kupu-kupu dan kelinci itu asik bermain berlari ke sana kemari. Dio menghampiri kedua binatang tersebut dan ternyata kedua binatang tersebut bisa berbicara. Hai kelinci dan kupu-kupu, namaku Dio. Bolehkah aku ikut bermain denganmu? Tanya Dio. Boleh Dio,
Kami senang mendapat teman baru. Ayo main sama-sama, jawab kupu-kupu dan kelinci. Akhirnya, mereka bermain bersama. Dio pun merasa senang karena mendapat teman baru. Ia tidak kesepian seperti dulu lagi. Setelah capek, mereka duduk di bawah pohon lalu saling bertanya satu sama lain. Dio, kamu tinggal di mana? Tanya kupu-kupu. Aku tinggal di tepi hutan sana bersama nenekku, jawab Dio. Bersama nenek? Mungkin nenekmu itu yang dulu setiap hari mencari kayu di sini dan selalu membawakan kami makanan, jawab kelinci. Mungkin iya, nenekku pernah bilang suatu saat aku akan bertemu binatang yang cantik dan lucu, dan aku akan mempunyai teman baru, ujar Dio. Wah, ternyata benar. Apakah kami boleh ikut pulang ke rumah untuk bertemu nenekmu? Kami sudah lama tidak bertemu dengan nenek itu, tanya kupu-kupu. Tentu boleh. Aku akan menunjukkan kalian kepada nenek. Setelah itu, Dio pulang ke rumah diikuti dengan kupu-kupu dan kelinci. Dio berencana memberi kejutan untuk nenek bahwa ia sudah mendapat teman baru. Dio segera menemui neneknya di kebun. Namun, kelinci dan kupu-kupu disuruh bersembunyi dulu. Dio memanggil neneknya dengan hati senang. Nenek, Dio pulang, ujar Dio. Dio, kenapa kamu terlihat senang sekali, Cuk? Tanya nenek. Aku ada kejutan untuk nenek, jawab Dio. Benarkah? Apakah itu? Tanya nenek. Dio memberi aba-aba untuk kupu-kupu dan kelinci supaya keluar dari persembunyiannya. Halo nenek, ujar kelinci dan kupu-kupu. Wah, kalian sekarang jadi teman Dio ya? Nek, kami bertemu Dio di tengah hutan sana, tempat nenek mencari kayu dulu. Awalnya Dio bercerita tentang itu. Kami jadi teringat dengan nenek yang selalu baik hati dengan kami, jawab kelinci. Akhirnya kelinci dan kupu-kupu tinggal di gubuk nenek. Karena sudah berteman baik dengan Dio, dan nenek pun juga tidak keberatan akan kehadiran mereka. Justru nenek senang dia sudah tidak kesepian lagi. Dan nenek juga dipertemukan kembali dengan binatang itu yang sudah lama tidak berjumpa. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan dongeng yang saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.